Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada tim dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Jember tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hakam Rahmatullah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK UIN Jember tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 3508003050. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kompetensi praktek pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sebelum kita mulai lebih jauh, apa yang kalian ketahui tentang amanah? Coba angkat tangan. Yang tahu amanah? Ya, silakan. Dapat dipercaya. Apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kemudian, selain itu, coba berikan saya contoh sikap jujur ketika di sekolah. Coba Nela. Oh ya, bagus. Tidak mencontek ketika ujian atau ketika melaksanakan tes dari guru. Kemudian untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui pengertian amanah dan jujur. Kemudian mengetahui cara berperilaku amanah dan jujur, serta memahami hikmah sikap amanah dan jujur. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, saya absen terlebih dahulu. Kehadirannya yang pertama, Berbian Vino hadir, Fadila Franciscus Prima, kemudian Lailatul Muna, Ariel Firdaus, kemudian Rizky Ivan, Muhammad Usnan, Almaratu Salihah, hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa hadir dalam kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba tonton, kita simak video di sini. Kemudian nanti setelah kalian nonton video ini, kalian perhatikan apa perasaan kalian setelah nonton ini dan pelajaran apa yang kalian dapatkan. Nanti saya tanyakan pada salah satu dari kalian. Coba ya, saya play dulu, perhatikan dengan baik.
Berapa bang? Kamu janji sama ibu. Bang, maaf. Berani bang. Masih gimana aja bu duitnya? Kalau nggak mau gimana beda sini? Beda sini ya? Gak berapa di sini ya? Nah, itu tuh. Ini dompetnya. Iya. Oke, dari video tadi kita sudah nonton apa pelajaran yang bisa kalian dapatkan. Coba maju perwakilan. Usnan, Fan, sama apa yang kalian pelajari dari video tadi dan bagaimana perasaan kalian? Coba dimulai. Saya merasa bangga karena itu jujur. Bangga karena anak itu jujur. Terus pelajarannya apa? Kita harus jujur kalau ingin jadi sukses. Kita harus jujur kalau ingin sukses. Selanjutnya tentang anak yang jujur. Terus pelajarannya harus jujur juga ya. Selanjutnya anak yang menemukan dompet di jalan, terus dompetnya dikembalikan. Terus pelajarannya kita harus jujur. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Jadi dari pelajaran itu kita bisa melihat bahwa anak itu jujur dan mengembalikan dompet seorang yang jatuh dan dikembalikan walaupun dia digoda oleh temannya untuk menggunakan beli-beli, dan dia juga ingat pesan dari ibunya harus jujur dan tidak boleh mengambil hak orang lain, sehingga pada akhirnya dia diberikan kesuksesan lewat jalan kejujurannya. Dia dipercaya dan dikuliahkan oleh orang yang kehilangan dompet tadi. Jadi dari situ kita bisa belajar bahwa kejujuran itu bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tuh, kemudian kenapa kok masih ada sekarang orang-orang yang tidak jujur? Kira-kira kenapa? Angkat tangan.
Tergoda oleh keuntungan pribadi. Yang lain coba, kenapa kok masih ada orang yang tidak jujur? Dihasut oleh setan. Ya, itu beberapa faktor yang menyebabkan orang tidak jujur. Jadi kita harus menjaga kejujuran kita, karena Nabi Muhammad, Nabi kita sendiri, itu juga memberikan contoh, memberikan teladan, itu menjadikan motivasi untuk kita supaya tetap jujur. Ketika masih muda, beliau berdagang dan dipercaya oleh orang-orang sebelum menjadi nabi. Itu diberikan julukan dengan nama Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, karena beliau berkata sesuai kenyataan, berkata sesuai fakta. Kemudian untuk materi inti, materi pada hari ini yang pertama adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada diri sendiri. Jadi tanggung jawab yang diberikan oleh orang lain itu harus kita jaga dan harus kita amanah supaya dapat dipercaya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa. Coba dibaca Usnan. Artinya apa? Coba Vino. Ya, itu adalah artinya kita diperintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan tidak boleh mengambil hak orang lain, karena kita harus menjaga amanah itu. Kemudian jujur artinya adalah dalam bahasa Arab disebut juga sidik, artinya berkata benar, tidak berbohong dan tidak menipu. Jujur ini menunjukkan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kemudian cara berperilaku amanah bagaimana? Cara berperilaku amanah salah satu contohnya adalah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjaga rahasia teman, menjaga rahasia saudara, kemudian menjaga kepercayaan orang lain, dan banyak contohnya. Kemudian kalau hikmahnya apa dari berperilaku amanah? Yaitu yang pertama adalah dipercaya oleh orang, kemudian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidup menjadi tenang. Selain itu, selanjutnya berperilaku jujur. Cara berperilaku jujur bagaimana? Yaitu berkata sesuai dengan kenyataan, tidak mencontek di ujian, kemudian tidak berbohong baik dalam keadaan yang mudah maupun keadaan yang sulit. Kemudian hikmahnya apa? Mendapatkan ketenangan hati, terhindar dari dosa dan dihormati oleh orang lain. Kemudian sekarang untuk mengasah pemahaman kalian tentang perilaku amanah dan jujur, sekarang saya akan bagi menjadi 3 kelompok. Coba berhitung. 2. Oke, kumpul kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kalian analisis dari studi kasus itu, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Nanti perwakilan per kelompok maju ke sini untuk menyampaikan hasil diskusi per kelompok kalian. Saya berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, sekarang maju perwakilan kelompoknya. Kelompok 1 dulu. Ani adalah bendahara kelas. Ia mengumpulkan uang kas dari teman-temannya. Ia tahu uang kas itu tidak boleh dipakai, tetapi ia sedang sangat butuh membeli buku pelajaran. Ia pikir, aku akan memakai uang ini dulu, nanti aku ganti setelah ayahku gajian minggu depan. Pertanyaannya, apakah tindakan Ani sesuai dengan prinsip amanah? Tidak tepat, karena uang kas bukan haknya dan harus diambil ke dulu kalau
mau memakai uang kas. 2. Jika kamu adalah Ani, apa yang harusnya kamu lakukan untuk tetap bersikap amanah? Izin kepada guru. Oke. 3. Apa potensi dampak buruk dari keseriusan ini bagi diri sendiri dan bagi kelas? Dijauhi teman, dosa, dan tidak dipercaya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Perwakilan. Dibaca studi kasusnya dan pertanyaan dan jawabannya. Sesungguhnya kasus uji mengatakan jika begitu yang apakah mereka betul tidak karena pelakunya tidak menurut apa yang harus diterjemahkan kepada memasukkan untuk tidak masuk ke dalam dan jika cara bisa melakukan bukti untuk menemukan satu sekali dan dua mengiwati kelas dan cerita yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Duduknya. Jelaskan dalam kasus ini mana apa saja yang telah dilakukan, tidak melaksanakan tugas guru, tidak membantu kawan-kawan, menurut pendahulu akan apakah mananya benda uang atau barang, atau juga berlaku untuk kamu sudah tidak juga mana dan barang juga mana, karena itu kan dijawab kita. Apa saran tindakan yang harus dilakukan oleh teman-teman sekelompok ini agar proyek mereka tetap selesai tepat waktu tanpa melanggar prinsip berkomunikasi dengan baik dan menjaga kesehatan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, itu hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi ada banyak hal, kasus-kasus yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di lingkungan rumah maupun di mana-mana. Banyak kasus tentang orang yang tidak jujur, tidak amanah, dan itu harus dihindari dan jangan sampai kita termasuk di dalam orang yang tidak jujur dan tidak amanah. Kemudian, mana perasaan kalian setelah mempelajari materi jujur dan amanah ini? Coba bagaimana? Seru? Senang? Apalagi bisa mengetahui yang mana, bisa mengetahui apa itu jujur dan amanah. Ya, itu adalah pelajaran pada pagi hari ini tentang amanah dan jujur. Jadi kita harus memiliki karakter dan sifat jujur dan amanah supaya kita dapat dipercaya oleh orang lain, kemudian kita bisa berikan tanggung jawab dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terima kasih kepada kalian semua yang sudah presentasi dan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kemudian kesimpulan pada pagi hari ini terkait materi ini adalah kita harus memberikan sikap jujur dalam segala hal dan tidak boleh mengambil hak orang lain, karena kita harus amanah mengembalikan barang milik orang lain yang bukan milik kita. Misal kita menemukan di tengah jalan. Kemudian untuk selanjutnya ada tes 10 soal ABC-an, kemudian kalian jawab
Nanti kita ketahui bagaimana hasil pemahaman kalian. Coba dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Sudah? Oke, baik. Sekarang kita koreksi bersama. 1 A, 2 C, 3 D, 4 C, 5 B, 6 A, 7 D, 8 A, 9 C, 10 D. Coba dihitung benarnya berapa? 8. Vino, berapa benarnya? 8. Frans, berapa? 7. Laila Trimuna, 6. Kemudian Ariel, 8. Terus Ivan, 9. Terus Husnan, 7. Almaratu Soleha, 8. Oke, bagus-bagus nilainya. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan berikan tugas kepada kalian, cari di sekitar rumah kalian perilaku-perilaku jujur dan perilaku-perilaku amanah yang kalian jumpai di rumah maupun di sekitar rumah, tetangga atau orang tua yang dilakukan. Itu kalian catat, minggu depan saya minta kalian untuk mengumpulkan itu dan disetorkan. Paham ya? Oke, pada pagi hari ini cukup sekian pertemuan kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu kita diridhoi, dan kita senantiasa berperilaku jujur dan amanah dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akhiri. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah?